Salam damai sejahtera Paskah bagi saudari-saudaraku pencinta Mutiara Iman. Hari ini kita sudah 5 hari berdoa novena Kerahiman Ilahi yang nanti kita akan rayakan pada hari Minggu, Pesta Kerahiman Allah. Banyak saudari-saudara kita bertanya tentang arti daripada kaplet atau butiran doa Kerahiman Ilahi, doa syafaat yang diberikan kepada Suster Faustina dari Tuhan Yesus. Ada yang bertanya, saya tahu hal ini baik untuk mendoakan kaplet Kerahiman Ilahi ketika seseorang sedang sekarat. Namun dapatkah kita berdoa setelah orang tersebut meninggal? Atau apakah kita hanya berdoa rosario? Faktanya, sebagai bentuk doa syafaat, ekstra liturgi yang artinya doa yaitu sebagai atau doa yang diucapkan di luar konteks doa formal dan liturgi gereja, hampir selalu tepat untuk menggunakan kaplet tersebut untuk berdoa untuk kebutuhan sendiri ataupun orang lain. Itu tepat karena kaplet adalah doa syafaat yang dibuat dalam persatuan dengan persembahan tubuh dan darah, jiwa dan keilahian Kristus sendiri di setiap ekaristi. Dengan kata lain, kaplet itu seperti perpanjangan dari doa syafaat dan permohonan dalam misa, doa utama gereja dan yang paling kuat dari semuanya. Ini tidak berarti seseorang diharuskan menggunakan kaplet saat mendoakan orang lain. Tentunya, tradisi gereja memberi kita berbagai bentuk doa syafaat untuk dipilih saat roh menggerakkan kita, termasuk juga rosario, serangkaian litani, dan juga novena, dan karya kesalehan yang dengannya gereja telah memberikan janji akan sebuah pengampunan yang bisa diperoleh atas jiwa-jiwa di api penyucian. Juga kita bebas menggunakan bentuk doa yang telah ditetapkan, tetapi secara spontan mencurahkan isi hati kita kepada Sang Juru Selamat kita dan menyerahkan ke dalam tangannya semua masalah dan kekhawatiran kita, dan terutama memelihara orang yang kita kasihi, baik untuk kebutuhan mereka di dalam kehidupan ini dan juga untuk kehidupan yang akan datang. Bagi mereka yang telah meninggal, di atas segalanya kita harus mengadakan misa bagi mereka dan berdoa untuk mereka sendiri waktu Ekaristi Kudus, karena Ekaristi adalah doa agung yang paling erat mempersatukan gereja di sorga, di bumi, dan di api penyucian. Seperti Katekismus nomor 1032 mengatakan, sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan mempersembahkan doa-doa, terutama korban Ekaristi bagi mereka, supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjurkan amal kasih, indulgensi, dan karya penitensi demi orang-orang yang telah meninggal. Ada juga pertanyaan tentang bagaimana melafalkan kaplet Kerahiman Ilahi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari doa di dalam kaplet. Apakah ada meditasi setiap 10 doa seperti saat berdoa rosario? Apakah kita bermeditasi hanya pada doa atau merenungkan misteri sengsara Kristus? Penjelasannya adalah kaplet itu dimaksudkan terutama sebagai doa syafaat, cara membuka pintu belas kasih Allah, sehingga Dia dapat mencurahkan kasih-Nya yang penuh belas kasihan ke atas dunia melalui putranya. Sebaliknya, rosario terutama dimasukkan sebagai doa meditasi. Kita bermeditasi tentang misteri Kristus yang gembira, terang, sedih, dan mulia bersama perawan Maria yang terberkati, yang menyimpan segala hal dan merenungkannya di dalam hatinya.
Oleh karena itu, sebagian besar waktu yang terbaik adalah menggunakan kaplet kerahiman ilahi sebagai bentuk panjang doa syafaat untuk belas kasihan pada diri sendiri dan seluruh dunia. Saya menemukan bahwa cara yang baik untuk melakukan ini ketika berdoa secara pribadi adalah dengan mempersembahkan setiap butir kaplet untuk kebutuhan seseorang atau beberapa situasi yang kita ketahui. Misalnya pada saat satu manik saya akan berdoa, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada Papa saya, Papa Paulus, atau kepada Pastor Gilbert dan seluruh dunia. Seseorang tidak dapat melakukan doa ini ketika kaplet dibacakan dengan orang lain. Tetapi dalam kesendirian tidak ada yang salah dengan adaptasi seperti itu, karena cocok dengan semangat dan niat dari doa yang Kristus berikan kepada kita. Orang lain hanya menawarkan niat syafaat khusus sebelum setiap 10 manik kaplet. Jadi seperti ada doa umat seperti itu. Cara yang baik untuk mempersembahkan seluruh kaplet untuk kebutuhan gereja dan dunia adalah dengan menggunakan niat novena yang didiktekan Tuhan kita kepada Suster Faustina yang ditemukan dalam buku hariannya dan yang sekarang kita doakan selama novena. Sangat dapat diterima untuk menggunakan niat novena tersebut sepanjang tahun. Di sisi lain, sama seperti saat yang tepat menggunakan doa rosario sebagai doa syafaat dan terutama sebagai doa untuk perdamaian, suatu perkara yang juru selamat kita tampaknya telah mempercayakan secara khusus kepada doa-doa bundanya, bunda kita semua yang penuh kasih. Sehingga kita dapat pada kesempatan tertentu menggunakan kaplet sebagai doa meditasi tentang sengsara Kristus. Santa Teresa dari Lisieux atau disebut bunga kecil menyimpulkannya dengan sangat baik. Bagi saya, doa adalah gelombang hati. Ini adalah pandangan sederhana ke arah surga. Itu adalah seruan pengakuan dan cinta, merangkul pencobaan dan kegembiraan. Selamat bernovena kerahiman ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.